Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam dialog literasi digital untuk kesempatan siang hari ini ya. Seperti kami sudah informasikan untuk Anda pendengar, di kesempatan siang hari ini kami akan menghadirkan tema transformasi digital Museum Sultan Mahmud Badarudin II untuk edukasi publik. Kita saat ini juga sudah bersama dengan narasumber kami. Di kesempatan siang hari ini ada Mbak Kiki Fitria Rizky SE, edukator juga pengelola teknis kebijakan Museum SMB 2 Palembang. Saya Esi dan juga Pilih. Pastinya akan menemani pendengar, juga Bunga ya. Operator kita di siang hari ini akan terus bersama hingga nanti ke pukul 11, mendekati pukul 11 ya pendengar. Dan tentunya dialog ini kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Betul. Interaktif ya. Sekali lagi di 0711 369977 untuk via telepon. Atau WA-nya di mana nih? Bisa juga bergabung tentunya pendengar ya di 0821 7927 9090. Juga tentunya di kanal YouTube kita ya Pilih ya. Langsung aja bisa ikutan di kolom live chat di kolom komentar YouTube ya, betul. Baik, kita sapa terlebih dahulu tentunya. Sapa boleh. Narasumber kita di siang hari ini ada Mbak Kiki. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mikrofonnya agak jauh agak ya. jauh. Boleh Coba didekatkan sedikit. mikrofonnya Mbak Kiki Coba supaya diangkat Mbak. betul. Nah, suaranya bisa lebih stereo gitu ya. Oke. Baik, Mbak Kiki gimana, apa kabar? Apa kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya ya. Ini kali pertama kah ke RRI? Pertama Kali kali. pertama. Kali ya. pertama. Oke. First impression ya. Masuk studionya Gimana? Dingin ya Mbak ya? dingin. Oke, baik pendengar, pastinya kita undang peran sertanya ya sekali lagi di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Oke, kalau ngomongin tentang museum ini ya, Pilih gimana nih? Terakhir kali ke museum masih ingat mungkin kapan? Masih pada tahun berapa ya? Mungkin 8 tahun terakhir kali ya. Masih tahun belasan. Tahun belasan ya. Kunjungan waktu itu. Kunjungan. Zaman-zaman masih jadi mahasiswa. Oke. Gimana tuh pengalamannya? Tapi Pilih. 2016-an itu aja sudah oke loh. Apalagi 2016 sekarang ya, ya. pasti terus bertransformasi kan. Oke, Pasti pastinya terus perubahan terus. Kita pengen tahu juga seperti apa ya saat ini dengan Mbak Kiki ya di kesempatan siang hari ini dalam dialog literasi digital. Baik, Mbak Kiki ini pendengar juga pastinya pengen tahu ya kalau berbicara mengenai keberadaan museum dan juga transformasi digital di museum ini yang dilakukan. Boleh kita tahu nih apa sih yang menjadi latar belakangnya? Yang menjadi latar belakangnya, memang kita sekarang ini Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini terus berbenah ya. Apalagi di saat sekarang sudah model semakin modern, digitalisasi kan ya. Itu juga masuk di kita memperbaikin semua hal ya, tapi memang belum banyak, tapi tetap terus berusaha untuk memperbaiki. Yang melatar belakangi kita kan, kita sekarang ini memang untuk menjadi seorang pemandu asing itu memang agak sulit ya, masih agak sulit SDM-nya. Untuk itu kita
kita memperbarui itu dengan cara kita ada barcode tuh ya, supaya pengunjung asing itu bisa langsung tanpa dipandu, mereka bisa mendengar sendiri narasi-narasi yang ada di koleksi museum. Wih, Gitu. berarti makin keren dong ya? Iya, semakin keren. Nah, itu dari ini ya, dari pelayanan ya kita buat kayak gitu. Jadi nggak usah pakai pemandu lokal dan mereka bisa jalan sendiri gitu kan. Nah, terus juga itu kita ada juga kesulitan misal di koleksi itu, koleksi kita susah diakses nih sama masyarakat kayak gitu kan. Nah, itu kita juga kita ada model untuk tapi koleksi yang tertentu saja ya. Misalkan kayak apa Mbak koleksinya? Kayak naskah, Naskah. mushaf gitu. Kita punya mushaf tulisan tangan gitu kan. Terus keadaannya memang udah nggak bisa lagi sudah nggak bisa lagi disentuh tuh ya karena kertasnya sendiri sudah agak rapuh. Jadi kita adakan digitalisasi koleksi gitu dengan melalui foto-foto. Jadi mushafnya difoto. Karena memang dimakan usia juga ya, Iya, sudah lama sekali. iya. Jadi mungkin untuk tingkat keamanannya agak sedikit gimana gitu. Iya betul. Jadi kita memang dari museum memang kita memperhatikan itu kayak gitu. Jadi koleksi itu kan asetnya kita. Jadi kita harus perhatikan keadaannya gitu. Jadi kita berusaha. Jadi untuk misalnya nih kalau mushaf dan segala macam itu kan banyak tuh peneliti ya yang penasaran tuh. Kadang-kadang juga kemarin tuh ada dari BRIN datang ke kita ikut mereka juga mendigitalisasi si mushaf tersebut. Oke, Gitu. kita pengen tahu juga ya Pilih ya, Iya. prosesnya ke digital itu seperti apa? Misalnya mushaf tadi tuh, Mm-mm. Mbak Kiki, Iya. gimana prosesnya? Prosesnya itu dengan ada ada ruangan. Nah, kita set ruangannya jadi kayak ruangan studio foto gitu loh. Jadi difoto satu persatu. Di foto satu-satu Iya, ya? per lembar malahan, Mbak. Setiap lembar itu harus difoto. Jadi dia kalau mushaf kan harus berurutan tuh ya, per halaman itu loh. Harus ini kayak gitu kalau untuk ini mushafnya. Kalau yang lain, Yang lain? benda-benda yang lain gimana tuh? Kalau benda-benda yang lain kita adakan ini kita reinventaris koleksinya. Jadi kita reinventaris sama kita foto juga tuh setiap koleksi kita foto. Jadi di situ nanti ada filenya tersendiri. Tapi juga kita buat hardnya juga. Gitu dalam bentuk buku kita juga buat. Gitu. Mbak Kiki ini sudah termasuk kayak bentuk digitalisasi nggak sih? Atau mungkin ada bentuk lain yang digitalisasi juga? Kalau bentuk lainnya nih kalau kita kita punya AR ya. Jadi di situ tapi udah dari anak-anak mahasiswa nih, anak-anak mahasiswa magang di kita. Ini mereka berinovasi. Mereka membuat, Bu, kita buat AR ya Bu ya, gitu. Oke, gitu ini. Jadi seluruh pengunjung museum bisa dengan scan aja, mereka bisa dari scan itu mereka bisa tahu nih koleksi apa yang akan mereka cari, mereka tuju letaknya di mana. Nah, dari situ. Oke, berarti memang ini ada ikut campur mahasiswa juga ya? Iya. Termasuk terobosan terbaru juga ada QR-nya langsung. Ada lagi nggak yang dibikin sama mahasiswa selain QR? Kalau untuk mahasiswa sih baru yang itu ya. QR. Baru QR aja mereka buat. Tapi kalau untuk dari museumnya sendiri udah banyak nih. Kita punya immersive cinema tuh di museum tuh. Itu daya tarik baru tuh untuk masyarakat ini. Tapi kita belum kita buka karena memang belum kita launching sih ya. Masih ada beberapa yang harus kita persiapkan. Masih skip dulu ya? Iya, pasti kita skip. Jadi masyarakat sangat, Bu, kapan dibukanya? Pengen tahu gitu ya, Mbak Kiki ya. Jadi kita juga penasaran. bilang nanti kalau dibuka seandainya berbayar mau nggak gitu kan? Siap Bu, kita mau, dia bilang kayak gitu. Jadi antusias masyarakat itu sangat sangat tinggi, berbayar aja mereka mau gitu kan. Jadi kita
untuk itu memang Dinas Kebudayaan rencananya memang berbayar, tapi semuanya masih ada penggodokan, harus ada perdanya dulu yang keluar kan. Betul. Berarti kalau sudah ada peraturan kita sah tuh mungut dari masyarakatnya. Makanya termasuk itu juga, makanya belum kita buka kayak gitu loh. Oke, boleh disampaikan di spill ya gitu ya kalau bahasanya sekarang ya, pilih ya, dibocorkan sedikit tuh untuk immersive studionya Mbak Kiki gambarannya. Gambarannya nanti di Immersive Studio itu kita akan nonton film tuh 3 dimensi gitu kan ya. Terus juga ada ada juga ruangan anak-anaknya juga. Jadi di situ juga ada ruangan menggambar. Jadi anak-anak menggambar, nanti kita siapkan bukan menggambar sih ya. Mewarnai. Ya, gambarnya udah ada, tinggal kita siapkan alatnya, mereka mewarnai. Nanti kalau sudah mewarnai, nanti ada alat satu bisa di scan kayak gitu, dan si gambar akan ada di salah satu layar. Wih. Gitu. Nanti kalau kita tepuk layarnya tuh, misalnya ikannya akan berenang gitu. Ini kayak ini dong, kayak playground tapi dalam bentuk edukasi ya, edukasi ke anak-anak. Iya betul. Tuh, jadi yang kita buat itu hewan-hewan yang ada di Palembang, kayak ikan belidong. Oh, ciri khas kita ya? Iya, ciri khasnya semua ada harimau, ada gajah, gitu. Itu yang akan mereka warnai nantinya. Oke. Ini Kalau- Mbak Kiki, Silakan Mbak Kiki. Kiki. Kalau untuk filmnya sendiri Mbak Kiki, nanti durasinya berapa lama sih kira-kira? Sekitar 15 menit. 15 menit. menit ya. Oke. 15 menit. Kalau temanya atau tentang apanya nih, dokumenter semua tentang sejarah Palembang atau seperti apa nih? Iya, ini tentang Palembang ya. Tentang Palembang, spill sedikit dari Sriwijaya sampai ke Kesultanan Palembang. Gitu. Nanti ada perang Palembang. Jadi dari zaman Sriwijaya nanti sampai ke sampai sekarang gitu loh. Sampai ke misalnya Palembang tahun yang akan datang itu akan seperti apa gitu. Oke, Mbak, ini kan kita sudah memasuki era digital nih. Jadi ini sebenarnya SMB2 ini sudah menerapkan 100% nggak sih era digital ini, atau baru kayak misalkan belum terlalu diterapkan? Sudah menerapkan semua kah? Kita terapkan ya. Dari pembayaran aja kita sudah memakai QRIS loh. Kris. Iya, kita sudah memakai QRIS, sudah cashless. Terus tadi nanti nih tahun ini insya Allah nanti kita akan ada ruangan baru lagi. Ya, ruangan lama kita perbaruin lagi, nanti tampilannya akan lebih menarik lagi untuk anak-anak. Nanti ada kayak hologram gitu nanti. Wow. Ke depan. Tapi ini kalau misalkan kita lihat perbedaan, Mbak, setelah memakai ataupun menerapkan digitalisasi ini dengan sebelumnya, kira-kira relevan nggak perpindahan ini dari era yang manual ke digital ini? Ya. Sangat Iya. perubahannya sangat signifikan. Sangat signifikan. Kita juga ada kita aja sekarang ya untuk masuk ke museum ini ada beberapa bantuan dia dari IGM. Wih, Guys, IGM. IGM tuh kita ada kerjasama dengan, jadi mereka mendetek jadi pengunjung museumnya yang datang ke museum kayak gitu. Terus juga ada alat mereka pasang juga untuk mendetek seberapa besar minatnya pengunjung kepada satu koleksi. Nah, itu juga mereka buat di dalam situ. Nanti dievaluasi, nanti dilihat hasilnya, jadi mereka yang akan iniin sama kita. Oke. Oke. Ya, ini kalau dilihat dari kunjungan gitu ya, antusias masyarakat yang berkunjung setelah diterapkan digitalisasi ini, menurut Mbak Kiki gimana nih? Sangat meningkat. Sangat meningkat ya. Sangat meningkat. Jadi dari tingkat kunjungan ya, kita nggak usah jauh nih. 2025, 2024 itu pengunjung kita satu tahun itu cuma 21.000. Ini 2025 ini meningkat menjadi 27.000. Targetnya kami itu 30.000. 30.000 itu per apa? Per tahun? Per tahun. Oh, per tahun. Per tahun. Ya, alhamdulillah untuknya
setingkatnya museum kota gitu loh ya. Pengunjungnya segitu sudah alhamdulillah bagi kami Alhamdulillah. karena lumayan peningkatannya sangat signifikan. Oke, kalau untuk pengunjungnya dari mana aja nih biasanya Mbak Iya, Kiki? kebanyakan dari mana Kebanyakan misalkan? ya. Kebanyakan kalau sekarang ini kita tuh ada 3 jenis pengunjung ya. Kalau untuk pengunjung museum ada pelajar, anak-anak, ada dewasa, sama mancanegara. Tingkat kunjungan anak-anak memang lebih banyak karena mereka kan dari sekolah-sekolah gitu. Umum juga dewasa juga gitu. Jadi yang ini kalau mancanegara lumayan meningkat dari tahun lalu gitu. Oke, kalau menurut Mbak Kiki sendiri nih, kenapa sih masyarakat terkhususnya Sumatera Selatan ini harus mengunjungi SMB 2 nih, kenapa nih Mbak? Karena ada apa di sana? Iya. Tuh, karena apa? Kita kembali ke ini dulu ya. Untuk para pengunjung, para masyarakat itu sebelum mereka datengin berkunjung ke suatu daerah, ke suatu provinsi, mereka tuh harus mendatangin dulu museumnya. Kenapa? Karena di museum itu dasarnya kita untuk mengetahui ini tradisinya apa aja ya, kayak gitu loh. Terus sejarahnya suatu daerah itu apa ya gitu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui itu. Jadi orang Palembang itu pernikahannya tuh dulu seperti apa ya gitu loh. Terus terus sejarahnya apa gitu loh. Nah, itu yang harus kita harus kunjungin kayak gitu. Kita harus, jadi kayak saya sendiri, bukan saya karena saya orang museum ya, tapi memang kalau saya ke suatu daerah gitu ya, yang saya kunjungin dulu tuh ya museumnya kayak gitu. Kalau saya ke Bandung, saya kunjungin tuh museum-museum yang di Bandung, yang Sri Baduga, Gedung Sate, selain menambah pengetahuan tadi itu. Terus untuk ke masyarakatnya terus ya, masyarakat Palembang ya haruslah datang ke museum kayak gitu kan. Jadi memang ada beberapa tuh ibu-ibu misalnya, ini saya nih baru pertama kali loh Bu kesini, padahal saya orang Palembang tuh. Banyak yang kayak gitu. Oh ternyata menarik ya di dalamnya kayak gini. Jadi anak-anak bisa menambah pengetahuan kepada anak-anak ya kayak gitu. Itu yang saya karena saya juga sebagai pemandu museum kan. Pengen ditekankan ya. Iya, pendekatan kita kepada anak-anak. Tapi setelah saya pandu, saya tanya lagi, tadi di dalam lihat apa aja? Tadi di situ ada apa aja? Ini ibu. Jadi mereka juga, gitu. Mereka juga antusias gitu ya, Mbak Kiki ya. Antusiasnya juga sangat tinggi ke anak-anak, apalagi yang anak-anak pelajar gitu loh. Jadi saya tuh suka kayak gitu ya. Enak loh ngajarin, apalagi anak-anak TK tuh, anak-anak TK. Iya, daya ingatnya tinggi ya. Iya, walaupun sedikit ribet kadang dia kadang tingkah laku anak TK kan lucu ya gitu ya. Jadi kalau saya tanya, nah tadi di sana ada miniatur kapal, apa aja kapalnya? Dia bilang gitu. Iya, ada perahu apa? Dia jawab nih, ada bider misalnya tuh, ada perahu kajang gitu kan. Nah itu cerita tuh mulai, kalau perahu kajang itu dulunya untuk apa ya gitu. Ya, untuk membawa misalnya komoditi dagang dari daerah ke kota kayak gitu. Dengan apa Bu? Dengan Sungai Musi, kan dia di Sungai Musi kayak gitu kan. Gitu diterangin gitu. Jadi sampai misalnya di akhir perjalanan, di akhir turnya, saya suka tanya bahwa mereka jawab gitu. Oke. Mbak, ini kan kita kan tahu sendiri nih, era digital dengan era zaman dulu kan jauh berbeda. Nah pastinya ada sesuatu hal yang mungkin menjadi kendala atau mungkin tantangan dari Mbak Kiki dan juga tim dari SMB 2. Nah kira-kira Mbak, tantangan yang dialami waktu transformasi dari era manual ke digital ini apa nih Mbak? SDM-nya. SDM ya. Kenapa SDM-nya Mbak Kiki? SDM-nya memang kurang. Kita itu kita karena di bawah dinas kebudayaan, kita bukan UPTD. Kalau UPTD kan berarti satu unit ya, berarti orang-orangnya memang bekerja di situ. Nah tapi karena kita ini di bawah dinas kebudayaan, orang-orangnya terpecah gitu loh, apalagi itu di bawah bidang cagar budaya dan permusiuman tuh. Jadi otaknya tuh terpecah mereka itu gitu. Terus misalnya yang digital harus ada yang mengelola sendiri. Nah itu kita masih kurang kayak gitu. Jadi untuk kepemanduan aja kita masih
masih cuma 2 orang untuk kepemanduan oke. gitu Berarti ya. masih butuh ya pemandu Masih itu ya. Masih betul-betul, masih banyak butuh. yang Kalau ada dibutuhkan. yang mau jadi volunteer ya, bahasa asing, silahkan aja datang ke museum. Oh, boleh berarti ya. Oke, syaratnya apa tuh? Syaratnya apa aja tuh? Mbak Gigi? Yang jelas sih bisa berbahasa asing ya, kayak itu Oke. untuk Poin plus ya? aja poin plus kayak gitu kan. Tapi ya, namanya volunteer kan sukarela, jadi kita nggak bisa menjanjikan apa-apa, tapi kita janjikan adalah pengalaman. Pengalaman. Mm-mm. Karena pengalaman itu sesuatu yang berharga, bisa dibawa kapanpun ya. Iya betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong bahasa asing, nah berarti banyak nih ini dari WNA gitu ya yang Iya. berkunjung ke SMB 2 ini. Nah, kira-kira di momen-momen tertentu kah atau hari-hari biasa juga Mbak biasanya? Iya, atau ada jam apa sih kalau untuk ini ya, kalau untuk di museum gitu ya, waktu-waktu padat pengunjung gitu, Mbak Gigi nyebutnya. Dia tuh kedatangan mereka tuh tidak diduga ya. Tidak bisa diprediksi kapan gitu ya. Iya, tidak bisa diprediksi kapan nih. Kalau Imlek ini kebanyakan nih dari China datang tuh, dari Tiongkok. Kadang mereka datang nih karena Imlek Palembang kan sangat ini Iya, yang ramai. berkunjung ke Pulau Kemarau, yang apa. Nah, itu kadang mereka tuh ada yang datang ke kita yang dari Singapura. Oh, langsung melipir ke sana gitu ya. Iya, kan naik kapal tuh kan. Nah, kadang mereka tuh langsung datang ke museum kita. Tapi kalau yang dari ininya kadang dari Malaysia tuh banyak yang datang. Ada juga Jerman. Ya gitu. Oke. Kanada kadang. Jadi ya kita nggak bisa ini kadang aja tuh. Tiba-tiba aja mereka datang kayak gitu. Nanti orang 2, orang 3. Tapi dengan adanya barcode tadi, mereka tuh suka kasih jempol. Karena tanpa harus dipandu, mereka bisa mendengar sendiri dalam bahasa asing, versi asingnya kan. Jadi mereka bisa jalan sendiri untuk mengetahui isi dari koleksi dari museum kita. Oke, jadi untuk wisatawan asing gitu ya, juga memang udah sering dikunjungi ya, Iya, Mbak betul. Kiki ya. Iya. Oke, nah ini kalau menjelang Ramadan gitu ya, gimana nih tingkat kunjungan ke Museum SMB 2 atau pas pada saat Ramadan, Mbak Kiki? Pada saat Ramadan ini sedikit menurun. Tuh, kalau ngelihat dari tahun lalu tuh jauh turunnya. Tapi karena Ramadannya tuh berada di pertengahan, ya. Entah nih atau Kamis atau Jumat nih ya, kalau saya lihat berita Iya, di TV iya. tadi. Masih menunggu ya. Masih Masih menunggu menunggu isbat resminya kita ya. kan. Hasil sidang. Jadi kami dari awal Februari itu sampai kemarin tuh sampai hari ini mungkin masih ada pengunjung yang datang. Kayak Masih itu. ada. Masih ada. Tingkat pengunjung lumayan lah sampai di pertengahan Februari ini. Tapi nanti nggak tahu nih pas berjalannya Ramadan nanti biasanya sih berkurang karena minatnya sepi, yang kebanyakan sih ke 16 ke pasarnya. Oke, kalau untuk jam operasional sendiri kunjungan ke Museum SMB 2 ini? Ya. Oke, jam operasional kita dari jam 8 pagi. Kalau waktu kerja ya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 8 sampai 4 ya Mbak ya. Jam Di Ramadan ada perubahan kah atau sama aja tetap? Ya berubah sedikit lah Berubah ya karena sedikit. pulangnya lebih cepat kan kita. Jadi ya palingan ini dari jam 8-an itu sampai jam itu. Oh, lebih cepat. Lebih cepat sedikit. Oke. Oke, Mbak, ini kan di BKB kan kita tahu sendiri lagi ada program revitalisasi kemarin ya. Ya, Kira-kira berpengaruh nggak ke SMB ini, SMB 2 ini? enggak juga sih ya. Nggak juga ya? Lumayan kita dari kemarin enggak terlalu berpengaruh ya karena Nggak terlalu. lapangan halaman kita aja menjadi kantong parkir kan. Tuh. Jadi semuanya parkirnya tuh di kita. Tapi ya bis-bis juga masuknya tuh ke halaman museum kita. Oke, Gitu. jadi tetap seperti sedia kala ya. Tetap. Apalagi buat pengunjung yang ingin parkir gitu ya, Ya, aman gitu ya, karena aman. lokasi aja digunakan untuk ini Iya. lainnya gitu ya Mbak Kiki ya. Iya.
Aman kok, aman. Ini memang kadangan itu ya tahulah ya, Palembang, BKB itu daerah pungli parkirnya bermasalah gitu kan ya. Memang itu memang keadaan gitu loh. Iya. Memang kayak gitu. Memang kemarin itu sempat dulu kan sempat ada penjagaan segala macam sama polisi. Ya tingkat-tingkat pola masyarakat itu kan kita nggak bisa ubah gitu ya. Tapi memang kadang-kadang, tapi alhamdulillah setelah parkir di halaman museum aman kok. Tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Baik. Baik. Mbak Kiki, pilih kita nanti akan lanjutkan juga ya, tentunya seru dialog sekali ya. kita. Untuk pendengar juga kita undang peran sertanya di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tapi setelah beberapa informasi, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Weh, sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya? Hah? Masa sih? Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung,
Menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik. Kilau Pancasila. Masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama kami di Dialog Literasi Digital. Tentunya masih bersama dengan Mbak Kiki Fitria Rizky, Sarjana Ekonomi, Mbak ya, selaku edukator atau penelaah teknis kebijakan Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Oke, dan pastinya kami juga undang peran serta pendengar yang ingin ikut bergabung ya. Melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya ingin bergabung via YouTube juga bisa ya. Boleh, silakan ya. isi di kolom live chat kita langsung di Pro 1 RRI Palembang. Baik, Mbak Kiki, ini kalau kita berbicara mengenai koleksi yang ada di Museum SMB 2, ini ada berapa banyak jenis-jenis koleksi yang ada di sana yang bisa tentunya dinikmati oleh pengunjung? Jumlah koleksi kita berjumlah 1000-an ya, 1000, kurang lebihnya 1000-an. Dia terdiri dari 8 jenis koleksi. Yang paling banyak sih etnografika. Etnografika itu kayak keris, kain, kayak gitu. Termasuk di dalam etno atau itu hasil buatan manusia, gitu. Jadi kita juga ada filologika, ada juga keramologika. Keramologika itu adalah koleksi keramik ya, keramik. Ada juga historika, itu kita punya meriam-meriam tuh. Nah kalau meriam-meriam lela itu yang kecil ya ukurannya, tapi kecil ukurannya tapi berat ya, karena itu memang asli realia, itu koleksinya itu peninggalan dari Sultan. Kita juga ada apa lagi? Oh, seni rupa, ada lukisan di situ, juga ada arkeologika. Arkeologi itu kayak arca-arca, gitu. Itu arkeologika. Arca-arca. Iya. Oke, berarti ada sekitar 1000-an lebih ya? Iya, ada 1000-an lebih. Nah, ini untuk dari pihak SMB 2 sendiri, Mbak, memanfaatkan media sosial untuk menunjang exposure atau akses biar masyarakat lebih tahu lagi dengan SMB 2 ini. Ada nggak, Mbak? Promosi ya, secara promosi langsung gitu ya. Peran sosial media. Ya, sangat kita IG kita tuh sangat berperan ya untuk untuk mempromosikan museum kita. Aktif berarti ya? Aktif, sangat aktif. Jadi setiap kegiatan juga kita promosikan lewat IG. Ini bisa dilihat dari IG museum itu kita selalu up kunjungan ke IG. Nah, jadi peran media kita itu sangat besar sekali. Jadi setiap ada pengunjung kita selalu liput. Itu satu hari itu bisa sekitaran 300-an pengunjung kita dari anak-anak sekolah kemarin itu selalu kita liput dan kita up ke sosial media tadi. Okay. Terus misalnya tadi kemarin kan kita tuh ada tuh ya koleksi wastra yang dari Australia, viral tuh, dari Mr. Pitt. Mereka kebangsaan Australia, dia bersedia menghibahkan kain songket, diberikan kepada kita, kepada wali kota, dan Pak Wali menyerahkan kepada kami untuk kami kelola kan. Itu juga sangat viral sekali di ini karena itu tadi, karena peran media tadi di IG tadi itu sangat sampai ke luar tuh, teman-teman yang dari daerah lain, dari Jakarta, dari ini tuh pada
itu ada tuh ini, Iya, itu dapat hibahan, kok bisa sih kayak gitu kan? Ya bisa karena si tuannya memang mau memberikan kepada kami gitu, karena dia tidak bisa untuk merawat si kain tadi gitu. Jadi ya udah, sekarang kainnya kita pajang di museum. Nah itu daya tarik juga, karena dari viral itu tadi kebanyakan pengunjung itu datang untuk melihat. Tuh, jadi dia datang tuh pengen tahu yang mana sih kain yang di viral kemarin yang dikasih oleh orang Australia gitu. Jadi saya ceritain nih, ini kain nih udah lama jalan-jalan nih, baru comeback lagi ke Palembang gitu kan. Motifnya tuh limar bunga cogan. Oke, kondisinya nih boleh dideskripsikan buat pendengar kita, Mbak Kiki? Kondisinya memang ini ya, memang sudah tua ya. Itu usang ya? Iya, sudah usang. Terus ya itu tadi namanya orang asing, mereka tidak bisa merawat dari si benda, dan ketidaktahuan ya, ketidaktahuan. Jadi dia bercerita kalau itu dia dikasih sama orang tuanya, sama dia karena bagus dijadiin lah taplak meja. Tuh songket gitu kan ya. Kalau kita mah sayang gitu kan, ya kan, karena ya kita mengetahui itu dari nilai aja itu sangat berharga, sangat bernilai, sangat mahal sekali, apalagi itu motif yang sudah jarang, sudah langka itu kan. Jadi pas penyerahan kemarin sama si bapak salah satu kolektor bilang, ini songket kalau keadaannya bagus ini harganya bisa puluhan sampai ratusan juta. Tuh, jadi dia aja terperanjat ya, kata orang Palembang. Tekanjat ya? Tekanjat. Oh, kata dia segitu ya. Iya, pas kita sudah itu kita bawa kan ke museum, baru kita lihat, kita teliti, memang dari si kain memang ada seratnya sudah ada longgar. Terus juga ada noda oleh taplak tadi kan ya, tumpahan minuman, bekas lilin jatuh, untung nggak dibakar kan si kainnya. Gitu kan, ada bekas lilinnya gitu kan. Jadi dari situ kita oke. Terus ya itu kan terbuatnya dari benang emas. Nah kalau dibuat itu tadi ya benang emasnya ya ada yang lepas lah ya. Nah itu ada pemudaran, ada bekas lipatan gitu karena sudah lama tersimpan. Penyimpanannya di mana, Sir? Di ini dia bilang di atas loteng, tapi loteng orang Australia kan rapih ya. Nah dia memang dilipat sama dia lalu digulung. Kalau kita kan enggak, kita memang kita gulung tapi enggak dilipat, langsung digulung. Jadi dia tidak akan ada bekas lipatan tersebut. Nah itu tadi, jadi keadaannya ya gitulah ya. Jadi ya saya harapnya sih dari kedepannya nanti kita akan rawat lebih bagus. Amin. Oke, kalau untuk perawatan sendiri koleksi-koleksi yang ada di Museum SMB 2, Mbak Kiki, seperti apa sih? Misalnya untuk benda-benda bersejarah gitu ya, apakah setiap bulan dibersihkan atau seperti apa? Kita setiap Senin itu museum tutup ya, seluruh museum lah di Indonesia ini Senin itu tutup. Kita melakukan perawatan. Jadi untuk koleksi-koleksi tadi dan juga tidak semua koleksi kita pajang, karena banyak koleksi itu yang kondisinya memang sudah ya, untuk beberapa wastra kain-kain itu memang kondisinya udah nggak bisa lagi dipajang karena keadaan. Tuh, jadi kita pilih-pilih aja tuh misalnya kain mana yang akan kita pajang gitu kan. Dan setiap Senin itu pasti kita adakan perawatan. Tapi kalau yang untuk kain kadang kita ada waktu khususnya. Tuh, memang sudah kita anggarkan. Kadang kalau kita nggak bisa tanganin sendiri, kita nge-hire tuh orang dari Jakarta biasanya. Kita kerjasama sama museum yang lain. Oke, berarti ada teknik sendiri ya, nggak bisa sembarangan dibersihkan atau mungkin cara perawatannya beda-beda ya. Beda, apalagi kain itu emang ada perawatan tersendiri. Yang kain, yang mushaf tadi itu
ada cara tersendiri kayak gitu. Oke, Mbak Kiki tadi sudah disinggung juga mengenai peran pemerintah tadi ya, Pak Wali Kota sendiri. Nah, kalau untuk SMB 2 ini sejauh mana Mbak peran pemerintah terlibat dalam memajukan SMB 2 ini? Peran pemerintah dari untuk ini dari pemerintah kota ya, dari pemerintah kota memang ada perannya di kita ini, tapi kebanyakan tuh dari pusat ya. Karena kita dapat dana alokasi khusus tuh, kita non fisik ya, jadi kita punya dana alokasi khusus non fisik khusus museum. Jadi di situ lah kita bergeraknya tuh di situ. Kalau nggak ada itu nggak tahu ya. Karena apa? Karena di situ ada program publik, ada program sarana dan prasarana, ada tentang koleksi. Jadi kita jalannya tuh di situ. Bersyukur sama Kementerian Kebudayaan untuk telah memberi kami dana alokasi khusus itu, jadi kami bisa bergeraknya tuh dengan dinamis lah ya. Kalau dulu kita kalau ngarepin ya gimana ya, pemerintah mungkin ya banyak yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Palembang gitu ya, tidak museum aja gitu kan. Jadi itu tadi memang agak ya gitu, tapi alhamdulillah masih diperhatikan gitu kan. Tapi dengan adanya dana DAK ini banyak kegiatan-kegiatan yang dulu tidak bisa kita lakukan, tapi dengan dana DAK ini kita lakukan. Tuh, untuk misalnya nih kita punya ada pameran temporer tuh, tapi kita juga bekerja sama juga dengan pecinta perangko kayak gitu. Tiap hari kan ada pameran perangko di museum gitu ya. Terus juga kita buat, nah ini tahun ini juga nanti ada juga pameran temporernya tentang perangko juga. Tahun ini juga ada ya? Tahun ini juga ada. Oke. Ke depan selain pameran perangko ada apa lagi nih yang akan dilakukan Museum SMB 2 Mbak Kiki? Banyak, ada kegiatan-kegiatan untuk publik ya. Kita Agustusan itu untuk HUT-nya RI, kita buat ada lomba permainan tradisional. Ini sudah 2 tahun kita lakukan. Tahun ini akan kita lakukan lagi. Itu sangat besar sekali peminatnya, anak-anak ya. Kita anak-anak ya. SD SMP yang kita ini permainan jadul ya. Kayak Yeye, tahu Yeye ya. Kalau kita sih masih tahu, cuma anak-anak sekarang Gen Z ya enggak ada tahu. Ada gadget semua mainannya. Ada bentengan. Mungkin dulu Pilih pernah main bentengan. Pernah main ini dakocan. Kalau itu ada lagi kilanan tuh yang lompat-lompat tuh. Kilanan yang dikilan gitu. Ada Yeye, ada Caengkleng. Nah, itu anak-anak SD tuh kita mainnya Caengkleng. Pokoknya seru lah pokoknya. Tradisional jalu-jalu semua ya Mbak Kiki ya. Iya, benar. Karena juga itu harus kita lestarikan juga permainan rakyat kan. Jadi di museum kita masukkan di dalam kegiatannya museum. Juga ada belajar bersama. Kemarin tahun lalu kita ada workshop Wayang Palembang tuh. Sudah pernah dengar ya? Wayang Palembang itu kita buat workshopnya sama Pak Wirawan narasumbernya kemarin. Nah, tadi tahun ini saya belum lihat ininya ya, itinerary-nya apa lagi yang akan kita kerjakan di tahun ini. Kemungkinan kalau belajar bersama itu akan ada terus. Gitu, tapi menarik ya kalau misalkan ada program-program seperti itu, biar sekaligus mengedukasi juga, karena kan kita tahu Indonesia ini untuk permainan tradisional zaman dulu tuh sangat banyak sekali. Dan itu harus di refresh lagi ya, dilestarikan. Jangan nggak tahu gitu. Anak-anak ada yang nggak tahu Mbak. Misalnya dari anak ya, kemarin itu ada, jadi lucu aja sih ya, dengan ya memang beda sih ya. Zamannya beda, eranya beda ya Mbak Kiki ya. Yang sekolah di international school gitu kan ya, sama yang anak-anak daerah yang sekolah-sekolah negeri kan, mereka paling tahu kan. Jadi yang internasionalnya kalah dong. Nggak tahu taktiknya ya. Iya, itu taktiknya tuh main bentengan itu seru ya. Jadi mereka yang
ya gitu deh kayak gitu kan. Jadi ya coba-coba aja gitu kan, coba-coba jadi seru kayak gitu permainannya itu. Wah, ini obrolan kita juga semakin seru ya. Semakin Tapi kita seru. dibatasin waktu nih. Sayang banget. Mbak Kiki, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita. Silakan Mbak Kiki. Ya pesan-pesan dengan adanya kepada seluruh masyarakat Kota Palembang khususnya, untuk ajaklah keluarga untuk datang ke museum kita, ke museum SMB 2 tuh, untuk menikmati koleksi-koleksi dari zamannya Sriwijaya sampai sejarahnya dari masa Sriwijaya sampai ke masa Kesultanan Palembang hingga ke tradisi, karena museum kita tuh mengusung tentang Kota Palembang ya. Jadi ya harapan kami untuk masyarakat Palembang untuk bisa ya mengajak anak-anak, keluarga untuk mengenal sejarahnya Kota Palembang. Selain itu juga ya jadi museum itu bukan kuno gitu loh, bukan yang menyeramkan gitu, tapi kami akan membuat museum itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi keluarga, bagi masyarakat, terus ya Gen Z yang terutama ya, jangan suka nongkrong di mall aja gitu ya. Jadi untuk ke museum itu juga mengasihkan gitu, jadi tempat nongki juga kayak gitu kan. Nah, mungkin akan kedepannya kita akan membuat itu ke museum kita ke suasana yang lebih lebih bersahabat sama anak-anak muda lah ya. Lebih Jadi cozy bahasa sekarang. Iya cozy. Ya kayak ininya. Jadi kita akan ciptakan kawasan museum itu menjadi kawasan yang ya gitu tadi, yang enak, nyaman untuk dinikmati oleh keluarga dan masyarakat Palembang. Iya, apalagi sekarang sudah dikemas juga dalam bentuk modern ya. Iya, betul. Dan itu tadi dengan adanya teknologi, apalagi kedepannya kita ada immersive cinema, juga ada mini theater kita juga. Jadi itu akan menambah minat, daya tarik, daya tarik Pengunjung kepada ya. pengunjung ya untuk ke museum. Jadi sebelum mereka keliling, mereka bisa nonton dulu gitu kan. Jadi akan ya menambah suasana baru lah untuk museumnya gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Kiki ya informasinya. Ini jadi bisa memberikan kita insight baru tentang keberadaan Museum SMB 2 yang saat ini juga tentunya telah bertransformasi seperti itu ya Mbak Kiki ya. Pilih kapan kita ke museum? Segera Kapan? ya. Sebelum puasa aja deh. Hari ini berarti. Besok nggak tahu di puasa. Baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Kiki. Salam untuk teman-teman di sana ya. Pilih kita harus mengakhiri kebersamaan kita di segmen literasi digital ya untuk hari ini. Hari Selasa 17 Februari 2026. Saya Esi juga pilih pamit. Terima kasih, tetap terus bersama kami pendengar, karena nanti pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.